Adik-adik, kalian pasti pernah melihat kebun dan berbagai macam tanaman yang ada di kebun. Atau mungkin kalian sering pergi ke kebun. Ya, kebun atau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan al-hadiko ialah merupakan sebidang lahan yang cukup luas. Biasanya berada di tempat terbuka dan mendapatkan perhatian khusus dari manusia sebagai tempat tumbuh tanaman. Sebenarnya, pengertian kebun bersifat umum karena pada dasarnya lahan kosong yang ditumbuhi tumbuhan secara liar pun bisa disebut sebagai kebun, asalkan masih berada di wilayah permukiman. Di daerah pedesaan, mungkin masih banyak rumah-rumah warga yang memiliki halaman yang cukup luas. Lalu, mereka memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Dan tujuan lainnya adalah untuk menjadikan suasana sekitar rumah menjadi lebih sejuk. Lalu, tanaman apa saja sih yang biasanya mereka tanam? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Halo, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Kak Adel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya, Kak Adel, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, kembali ingin mengajak kalian semua untuk belajar bahasa Arab. Adapun materi yang akan kita bahas ialah mengenai fil hadikoh. Hayo, ada yang tahu nggak sih apa itu fil hadikoh? Ya, al-hadikoh artinya adalah kebun, sedangkan fil hadikoh artinya adalah di kebun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan kebun, seperti macam-macam tanaman dan apa saja yang ada di kebun dalam bahasa Arab. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, agar adik-adik dapat melafalkan mufradat tentang fil hadikoh. Yang kedua, agar adik-adik dapat membaca teks dengan baik. Yang ketiga, agar adik-adik dapat menerjemahkan teks dengan benar. Dan yang terakhir, agar adik-adik dapat mempraktikkan teks bacaan dengan baik dan benar. Agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, maka kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kosakata dan teks bacaan yang berkaitan dengan tema. Yang kedua, kita akan belajar mengenai hiwar atau percakapan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai istima atau konsentrasi dalam pendengaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai kitabah atau menulis. Yuk, kita mulai saja pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mufradat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal lebih banyak kosakata mengenai tema yang kita bahas, yaitu fil hadikoh atau di kebun. Namun, sebelum kita masuk ke pokok pembelajaran, kakak punya jargon nih. Kalau kakak bilang anak hebat, kalian jawabnya aku rajin, aku cerdas, aku hebat. Anak hebat, aku rajin, aku cerdas, aku hebat. Oke, sekarang kita langsung saja ya masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Yuk, simak baik-baik agar kalian bisa paham dan hafal mufradat yang disampaikan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar pohon. Lalu, bagaimana cara mengucapkan pohon dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Ya, pohon dalam bahasa Arab adalah syajaratun. Yuk, kita ulangi bersama. Syajaratun, syajaratun, syajaratun. Yang artinya adalah pohon. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ini merupakan pohon jeruk. Lalu, bagaimana cara mengucapkan pohon jeruk dalam bahasa Arab? Ya, pohon jeruk dalam bahasa Arab adalah syajaratul burtuqali. Apa?
syajaratul burtuqali. Syajaratul burtuqali yang artinya pohon jeruk. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pohon apakah ini? Ya, itu adalah pohon apel. Lalu, bagaimana cara mengucapkan pohon apel dalam bahasa Arab? Ya, pohon apel dalam bahasa Arab adalah syajaratut tufahi. Yuk kita ulangi bersama. Syajaratut tufahi, syajaratut tufahi, syajaratut tufahi, yang artinya pohon apel. Gambar berikutnya adalah gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar bunga mawar. Lalu, apa bahasa Arabnya bunga mawar? Ada yang tahu? Ya, bunga mawar dalam bahasa Arab adalah wardatun. Mari kita ulangi bersama. Wardatun, wardatun, wardatun. Bunga mawar. Bagaimana? Mudah kan belajar mufradat mengenai fil hadikoh? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai meningkatkan keterampilan membaca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kakak akan membacakan teks cerita dan kalian harus ikut menirukannya ya. Yuk kita baca teks berikut ini. Fil hadiqah indi usratun sa'idatun li baitun shaghiratun nadhifun wara'al baiti hadiqatun wasi'atun fiha birkatun amikatun wa asjarun katsiratun minha syajaratul burtuqal wa syajaratut tufah wa syajaratul manja wa syajaratul jawafah wa fiha azharun mutanawwi'atun minha al-yasamin wal wardah hadhihi yasmin hiya jamilah fil birkah asmaku katsiratun mutanawwi'atun unzur ila hunaka dzalika misbahun jamilun wa maq'adun qadimun bijanibil misbahi syajaratul mauzi wa syajaratut tuffah li syajaratut tuffah samratun katsiratun hadhihi samratul mauzi launuha asfarun wa tilka samratut tuffah ta'muha hulwun, yang artinya di kebun. Aku mempunyai keluarga yang bahagia. Aku mempunyai rumah yang sederhana dan bersih. Aku memiliki kebun yang luas di belakang rumahku. Di sana terdapat kolam yang dalam dan banyak pepohonan, di antaranya pohon jeruk, pohon apel, pohon mangga, dan pohon jambu biji. Di sana juga terdapat beberapa macam bunga, di antaranya bunga mawar dan melati. Ini adalah bunga melati. Ia sangat cantik. Di kolam ada banyak variasi ikan. Lihat ke sana, itu ada lampu yang indah dan bangku lama. Di sebelah lampu ada pohon pisang dan pohon apel. Pohon apel berbuah sangat banyak. Ini adalah buah pisang, warnanya kuning, dan itu buah apel, rasanya manis. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai cerita yang tadi kita baca? Jika kalian merasa belum paham, alangkah baiknya kalian ulangi membaca cerita tadi beberapa kali lagi ya. Kakak sangat berharap kalian bisa fasih dan paham dalam berbahasa Arab. Salah satu caranya dengan rajin membaca dan mendengarkan teks bacaan bahasa Arab seperti yang tadi kita baca. Apakah kalian masih ingat mengenai isi dari teks bacaan yang telah kita baca? Jika masih, coba kakak mau tanya ya. Pertanyaan yang pertama, coba sebutkan pohon apa saja yang terdapat pada teks bacaan yang tadi kita baca. Ada yang tahu? Ya, benar. Dalam cerita tadi menyebutkan bermacam-macam jenis pohon atau macam-macam pohon buah-buahan. Di antaranya yaitu pohon jeruk, pohon mangga, pohon apel, dan pohon jambu. Lalu, pertanyaan yang kedua, bunga apa saja sih yang disebutkan dalam cerita tadi? Ayo diingat-ingat, ada yang tahu? Ya, dalam cerita tadi hanya menyebutkan dua macam bunga, yaitu bunga mawar dan bunga melati. Baik, kakak rasa kalian sudah paham. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Lanjut
ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu percakapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Silahkan kalian bermain peran untuk memperagakan teks percakapan berikut ini ya. Akan lebih baik jika kalian mengajak teman kalian untuk memperagakan teks percakapannya. Yuk, kita peragakan teks percakapan berikut ini. Dalam percakapan ini terdapat dua tokoh, yaitu Hindun dan Aisyah. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aisyah, hal indaki hadiqah? Naam, indi hadiqah. Madza fil hadiqah? Fil hadiqati asjab, minha syajaratu burtuqal wa syajaratu tufah. Hal fil hadiqati azhab? Naam, fil hadiqati azhab, minha al-yasamin wal wardah. Adik-adik, apakah kalian sudah mempraktikkan percakapan tadi? Dan apakah kalian sudah memahami isinya? Jika sudah, coba jawab pertanyaan berikut ini menggunakan bahasa Arab ya. Pertanyaan pertama, apakah di kebun Aisyah terdapat tanaman bunga? Hal fil hadiqah azhab? Bagaimana ya cara menjawab pertanyaan tersebut menggunakan bahasa Arab? Ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya adalah di kebun terdapat tanaman bunga. Di antaranya bunga mawar dan bunga melati. Bahasa Arabnya, na'am, fil hadiqah azhab, minha al-yasamin wal wardah. Adik-adik, masih pada semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat dong ya. Nah, biar nggak pada ngantuk, gimana kalau kakak mau cek jargon dulu? Masih pada inget kan jargonnya? Kalau kakak bilang anak hebat, kalian jawabnya, aku rajin, aku cerdas, aku hebat. Anak hebat, aku rajin, aku cerdas, aku hebat. Oke, karena tadi kita sudah belajar membaca dan menerjemahkan teks dengan baik dan benar, lalu kita sudah melakukan percakapan, maka sekarang kita berada di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu meningkatkan konsentrasi pendengaran atau yang biasa disebut dengan al-istima'. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar untuk menjadi pendengar yang baik ya adik-adik. Bagaimana caranya Kak? Caranya cukup mudah. Kakak akan mengucapkan sepenggal kalimat dalam bahasa Arab dan kalian cukup menyimak, mendengarkan, dan memperagakan apa yang sudah kakak ucapkan. Cukup mudah kan? Yuk kita coba bareng-bareng ya. Jangan lupa dengarkan dengan baik. Yang pertama, Andi yasqi az-zuhur. Hayo, siapa yang tahu apa arti dari kalimat tersebut dan bagaimana cara memperagakannya? Ya, kamu tahu artinya apa? Coba peragakan ya. Ya, benar. Artinya adalah Andi sedang menyiram bunga. Dan jawaban kamu benar. Dan kalimat yang kedua adalah Jalasat Aisyah ala maq'adun hadiqatun. Ada yang bisa lagi? Hore, benar sekali. Kalimat tersebut memiliki arti bahwa Aisyah sedang duduk di kursi taman. Dan jawaban kamu benar. Wah, sudah pada hebat ya. Tingkatkan terus ya semangat belajarnya. Sekarang, coba kalian tunjukkan gambar sesuai dengan apa yang kakak ucapkan ya. Ingat, dengarkan baik-baik dan tetap berkonsentrasi. Kalimat pertama, hadiqatun wasi'atun. Siapa yang bisa menunjukkan gambar sesuai dengan apa yang telah kakak ucapkan? Ayo diingat-ingat. Ya, benar. Hadiqatun wasi'atun memiliki arti kebun yang luas dan gambar yang kamu tunjukkan benar. Lalu, kalimat yang kedua, syajaratut tufahi. Gambar manakah yang cocok untuk menunjukkan kalimat tersebut? Ayo, diingat-ingat lagi ya apa artinya agar kalian bisa lebih mudah untuk menentukan gambar yang tepat. Hebat! Syajaratut tufahi memiliki arti pohon apel dan gambar yang kamu tunjukkan sudah tepat.
Lalu kalimat yang ketiga itu adalah al-wardatu. Gambar manakah yang tepat untuk menunjukkan kalimat tersebut? Ya, benar. Al-wardatu artinya adalah bunga mawar, dan gambar yang kamu tunjukkan sudah benar. Wah, sudah pada hafal ternyata. Semoga kedepannya kita bisa lebih mahir lagi ya dalam berbahasa Arab. Hai adik-adik, sekarang kita sudah sampai di pokok materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang kitabah atau menulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar meningkatkan keterampilan dalam menulis bahasa Arab. Jadi, kalian siapkan pena dan buku untuk menulis ya. Dengarkan baik-baik. Kalimat pertama, syajaratul burtuqali. Kakak ulangi, syajaratul burtuqali. Silakan kalian tulis kalimat tersebut dalam buku kalian masing-masing. Sudah selesai belum? Jika sudah, yuk kita lanjut ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, syajaratul jawafah. Kakak ulangi, syajaratul jawafah. Sudah selesai? Jika sudah, yuk kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga adalah syajaratut tufahi. Syajaratut tufahi. Bagaimana? Sudah selesai belum? Jika sudah, yuk kita cocokkan tulisannya. Wah, kalian hebat ya. Rata-rata tulisannya sudah benar. Nah, bagi yang salah, jangan putus semangat ya, dan harus tetap rajin belajar. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Arab kali ini yang bertemakan fil hadikoh atau di kebun telah selesai. Jadi gimana nih? Belajar bahasa Arab mudah kan? Kakak harap setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa paham dan mengerti bahasa Arab, utamanya mengenai kosakata dan percakapan yang biasa kita gunakan sehari-hari saja, seperti kosakata di kebun dan lain-lain. Terlebih, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim, kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab, karena Al-Quran dan bacaan sholat menggunakan bahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab merupakan suatu hal penting yang harus kita lakukan. Adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Arab mengenai